Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhirata wa dzakarallahu katsira. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai kenikmatan, nikmat iman, Islam, ihsan, ya, nikmat kesehatan, dan semua nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amin 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 ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kita menjalani perilaku hidup dan kehidupan di muka bumi ini, di dunia ini, ya, marilah kita senantiasa menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala serta meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan ikhlas hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya amal perbuatan yang disertai dengan ikhlas serta mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala serta sesuai dengan kaidah Al-Qur'an dan hadis, insya Allah ini merupakan suatu amal ibadah. Dan mudah-mudahan sepanjang hayat kita iman dan takwa kita senantiasa meningkat dan kita mampu untuk melaksanakan keislaman ini secara utuh sebagaimana yang firmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yaitu, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh dan janganlah engkau turuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu, ya, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan juga tidak mengikuti bisik rayu, tipu daya setan yang selalu mengajak kepada kita agar kita ini menjadi orang yang ingkar, ya, ataupun tidak taat kepada aturan agama yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tampak di dalam layar monitor itu adalah sebuah pertanian, ya, di dalam dunia pertanian. Sebenarnya hidup dan kehidupan kita ini dalam rangka kelangsungan hidup manusia itu Allah memberikan spesifik, ya, memberikan suatu keterampilan. Keterampilan tersebut tentunya sesuai dengan bakat kita masing-masing. Nah, untuk itu kalau kita sudah menemukan
keterampilan ataupun bakat kita masing-masing. Marilah kita cintai bakat itu, kemudian kita amalkan. Ya, kita kerjakan apa yang menjadi bakat kita, tentunya dengan ikhlas, ya, dan juga dengan penuh tawakal. Kesemuanya itu yang penting kita sudah berusaha seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita. Hasil besar atau kecilnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh tawakal bahwa sesuatunya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Usaha semaksimal apapun, kalau memang hasilnya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, tentunya kita harus bertawakal. Inilah ya, yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita husnudzon, ya, nggak boleh kita prasangka yang tidak baik, tetapi kita prasangka yang baik. Terlebih prasangka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pengasih, penyayang, ya, yang maha segala-galanya. Bahkan kita pun oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan hidup dan kehidupan kita, karena kita nggak lepas dari segala problematika, ya, Allah Subhanahu wa taala ya memberikan suatu garis, ya, di mana kita ini suruh meminta tolong apapun, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Ya, minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Ya. Jadi jangan justru kita punya masalah kita nggak mau sholat, ini bahaya. Ya. Jadi kita harus tetap, ya, bersabar, minta jalan keluarnya bagaimana, dengan cara yaitu mengamalkan ibadah sholat. Insya Allah dengan kita penuh kesabaran dan kita rajin untuk mengerjakan sholat, insya Allah problematika kehidupan yang menimpa kita, segala masalah yang akan kita hadapi ataupun yang kita hadapi, itu oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan jalan keluar. Sehingga kalau sudah Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar terhadap masalah yang kita hadapi, ya, insya Allah kita akan merasa lega, merasa tentram, merasa tenang, ya, dalam mensikapi hidup dan kehidupan di dunia ini. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini ada kalanya sedih, ada kalanya senang, ya. Ada kalanya menangis, ada kalanya tertawa. Sehingga bertitik tolak pada hal-hal yang istilahnya itu bertolak belakang. Ya, kita ini diharapkan supaya bisa menjaga. Di antaranya karena kita hidup di dunia ini, ya kita jaga kehidupan kita ini, ya, di dunia ini sebelum suatu saat nanti datangnya kematian. Ya, tentunya kita jaga hidup kita sebelum datangnya azal. Ya. Bagaimana caranya? Ya tentunya kita senantiasa belajar dan belajar. Ya. Belajar tentang ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu kaitannya dengan umum ataupun ilmu keduniaan. Nah, khusus buat teman-teman muda, ya, ini jaga muda sebelum datangnya tua. Nah, ini bukan berarti yang tua ini terus nggak mau menjaga umurnya, ya. Walaupun sudah tua kita tetap, ya, jaga tua kita, ya. Sebelum datangnya ajal kita jaga juga, ya. Jadi khusus yang muda-muda, jaga muda sebelum datangnya tua. Maksudnya apa? Ya, selagi kita muda, kita harus banyak-banyak menuntut ilmu, ya, banyak-banyak harus rajin belajar, ya, harus banyak-banyak berjuang,
berusaha, bekerja sekuat tenaga. Ya. Jaga muda sebelum datangnya tua. Persiapkan sedemikian rupa ya waktu kita ini muda, agar kelak kalau sudah tua kita akan merasa bisa menikmati di masa muda tersebut. Ya. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak selamanya kita akan muda, suatu saat karena kita akan tua. Jadi mumpung ya, khususnya yang masih muda, mumpung masih muda ya kita pergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya ya. Jadi jangan dilewatkan ya, kesempatan muda ini untuk justru malah berhura-hura. Kita harus menggunakan waktu di masa muda ini dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kesehatan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini mari kita jaga. Ya. Karena nggak selamanya manusia itu akan sehat terus. Jaga sehat kita ya sebelum datangnya sakit. Ya. Bagaimana cara menjaga kesehatan kita? Tentunya kita harus mengikuti pola hidup kesehatan dengan sebaik-baiknya. Masalah makan, masalah minum, ya, masalah tidur, bekerja dan lain sebagainya, ya, kita ikuti aturan yang ada. Ya. Jadi jaga sehat kita sebelum datangnya sakit kita. Ya kita jaga. Dan juga kita harus ingat, kalaupun toh kita sakit, semua penyakit itu hakikatnya ada obatnya. Ya, jadi kita jangan malas untuk mencari obat, mencari solusi kalau kita lagi dilanda sakit. Ya kita berusaha ya, bahwasanya insya Allah ya semua penyakit itu ada obatnya. Kalaupun satu sisi belum diketemukan, ya kita harus tetap berusaha dan berusaha sampai kita menemukan obatnya. Juga kesempatan tidak akan terulang untuk kedua kalinya. Jadi kita harus menjaga sempat kita sebelum datangnya sempit kita. Karena nggak selamanya kita akan sempat. Bisa jadi ya kesempitan akan menimpa kita. Jadi kita gunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Ya. Kesempatan apapun tentunya kesempatan untuk kita banyak-banyak beramal ibadah, banyak-banyak berbuat kebaikan. Ya. Kemudian juga kaya. Ya kaya itu sebenarnya relatif ya. Kaya ini sebenarnya relatif. Itu disuruh menjaga, ya, jaga kekayaan kita sebelum datangnya kemiskinan kita. Ya. Jadi jaga ya, kekayaan kita sebelum datangnya kemiskinan kita. Dikatakan kekayaan itu relatif. Ya, kita merasa cukup terhadap apa yang kita miliki itu sebenarnya sudah dikatakan kaya. Kita bersyukur atas rezeki yang sudah kita miliki itu sebenarnya juga merupakan suatu kekayaan. Jadi pandangan Islam kaitannya dengan kekayaan ini, orang yang mau bersyukur terhadap hasil ataupun usaha yang sudah kita peroleh. Ya. Orang kaya adalah orang yang mau bersyukur terhadap apa yang ia miliki. Ya, kalau pandangan Islam seperti itu. Jadi bukan berarti kita memiliki hebat segala macam materi kita, bukan, tetapi orang yang mau bersyukur itulah orang yang kaya. Sebaliknya orang yang tidak mau bersyukur, nah itu meski banyak punya sepeda motor, ya kalau kita bersyukur insya Allah. Punya mobil 10, 20, 30, kalau kita nggak bersyukur insya Allah juga tergolong orang yang miskin. Kalau urusan dunia bisa jadi ya, kalau orangnya terlihat rumahnya hebat, kendaraannya banyak, sawah ladangnya banyak, ya, uang juga banyak, itu
orang kaya. Dengan orang miskin ya, yang tidak mempunyai rumah pun tidak punya ya. Kalaupun tak punya rumah, nggak punya kendaraan ya. Dan juga nggak punya materi yang melimpah, itu miskin ya. Tapi pandangan Islam itu kaya orang yang bersyukur, sedangkan miskin orang yang tidak mau bersyukur. Jadi kita merasa bangga menjadi orang Islam ya. Walaupun kita mungkin dilihat orang miskin, tetapi kalau kita mensyukuri segala nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita termasuk orang yang kaya. Jadi itulah hal-hal yang bertolak belakang ya. Jaga hidup kita ya dengan sebaik-baiknya, jaga kesehatan kita dengan sebaik-baiknya ya. Kemudian jaga selagi kita muda juga dengan sebaik-baiknya, juga kesempatan kita dijaga dengan sebaik-baiknya, juga mungkin kekayaan yang kita miliki kita jaga dengan sebaik-baiknya. Bagaimana cara menjaganya? Tentunya kita harus senantiasa berorientasi kepada aturan yang ada di dalam Al-Quran maupun aturan yang ada di dalam Al-Hadis. Di awal tadi sudah saya bacakan ya, salah satu ayat kitab suci Al-Quran, yaitu surat Al-Ahzab ya. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 itu kaitannya dengan bagaimana kita berperilaku dalam hidup dan kehidupan ini. Tadi sudah saya bacakan ya, yaitu surat Al-Ahzab ayat 21 yang insyaallah berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ayat tersebut artinya adalah sebagai berikut. Sesungguhnya pada Rasulullah, yaitu Muhammad SAW, ada ikutan yang baik bagimu ataupun teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan pahala Allah dan hari yang kemudian, serta ia banyak mengingat Allah. Nah, itu ayat tersebut ya. Insya Allah artinya mengatakan bahwa pada diri Rasulullah SAW itu terdapat keteladanan ya, ikutan ataupun keteladanan ataupun suri toladan ya, panutan yang baik, khususnya bagi kita orang-orang yang mengharap pahala ya, mengharap ya, suatu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan juga mengharap ya akan di hari akhir nanti akan memperoleh suatu pahala juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Serta tentunya kita harus banyak mengingat Allah ya. Nah, walaupun toh Rasulullah SAW selalu banyak mengingat Allah, apa salahnya ya? Karena juga diperintahkan bahwa kita ini disuruh mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya. Ingatlah Allah dengan sebanyak-banyaknya. Insya Allah dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang ya. Jadi setiap saat, setiap detik, setiap waktu, mari kita banyak-banyak ya mengingat Allah. Karena insya Allah dengan kita banyak-banyak mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang ya. Ingat dalam arti yaitu ingat akan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan ingat akan larangan-larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar ingat saja, tetapi karena kita ingat perintah ya tentunya kita berusaha untuk
menjalankan apa yang diperintahkan. Itu juga kalau kita ingat larangan, tentunya kita harus meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa hanya berharap, berdoa, mudah-mudahan hari demi hari yang kita lewati, ya, hari demi hari yang akan kita lewati akan senantiasa kita banyak zikrullah, ingat kepada Allah, dan kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa amal ibadah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Banyak salah, hilaf dan dosa, saya mohon maaf, dan kepada Allah astagfirullahaladzim saya ucapkan. Itu saja saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.